Jadi Kodondi, Anda harus konsisten. Anda harus konsisten bahwa tradisi Islam menceritakan Siti Hagar dan Ismail itu larinya ke Mekah. Dipelihara Allah melalui air Zam-Zam. Itu tradisi agama Anda. Dan dengan Anda berhadapan dengan tradisi ini, ada komentar dari teman kita, Hagar punya kloningan, ada 2. Jadi Anda nih menggunakan argumentasi Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, Anda sedang menyangkal tradisi Islam. Itu konsekuensi logisnya, Kodondi. Nggak usah ngeles. Konsekuensi logisnya adalah Anda itu sedang menyangkal tradisi Islam. Anda menyangkal agama Anda sendiri, tradisi agama Anda sendiri, begitu loh ya. Konsekuensi logis itu apa? Kalau hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Dengan menyebut hari ini hari Kamis, maka saya sedang mengatakan besok hari Jumat. Sama, konsekuensi logis dari Kodondi yang mengatakan Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, konsekuensi logisnya adalah Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau ini. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas, ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas, terus Anies Baswedan sekarang buat 3-in-1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya, sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh ya. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh alam ya kita kasih contoh ya, bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya kan fungsinya bentar loh, fungsinya sama toh? Fungsinya sama, Pak. fungsinya Untuk menulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel saudara. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Andre Tungtung, seorang pendeta yang sering sekali nyinyirin video-video Kodondi dan juga mereaksi video Kodondi, tapi nggak pernah bisa menjawab. Cuman bisa nyinyirin, cuman bisa menghina, cuman bisa mutar-mutar, cuman bisa menuduh sembarangan, teman-teman. Tetapi poin dari pertanyaan Kodondi nggak pernah bisa dia jawab. Belum ada satupun ya argumen dari Kodondi, di mana Kodondi tampilkan data, itu nggak bisa dibantah oleh Andre Tungtung. Yang bisa cuma dia benturkan dengan hal lain. Contoh, Kodondi mengatakan bahwa Hagar dan juga Ismail di saat peristiwa kurban itu sedang tinggal di Beersheba. Dibenturkan oleh Andre Tungtung dengan mengatakan bahwa di Islam, Hagar dan juga Ismail tinggalnya di Mekah, di padang gurun Arab. Artinya nggak sesuai dong. Artinya Kodondi salah dong. Artinya Kodondi itu berbenturan dengan konsekuensi logisnya. Konsekuensi logis dari seorang Donitan yang notabene adalah Muslim harus percaya dengan imannya Hagar itu tinggalnya di Arab. Nah, inilah saya bilang cacat logika ya. Dia coba menjelaskan tentang konsekuensi logis. Sok-sok bermain dengan kata konsekuensi logis. Tapi sebenarnya Andre Tungtung sendiri tidak ngerti. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Kita sering mendapati teman-teman sebelah itu ngomong tentang satu hal, tapi nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Contoh kita bahas tentang Tuhan. Ini kita bahas tentang Tuhan ya. Di otak umat muslim, yang namanya Tuhan itu adalah sang pencipta. Yang menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan segalanya. Sedangkan di pihak sebelah, kata Tuhan, itu mereka artikan sebagai Tuan. Mereka artikan sebagai Lord. Orang yang hebat. Orang yang diberikan kuasa. Bukan sang pencipta. Inilah yang bermasalah, teman-teman. Kita ngomong sesuatu dengan pihak sebelah, kita nggak nyambung. Itulah kenapa saya sebelum diskusi sama mereka, mari kita cocokkan dulu pandangan kita. Nanti kita bahas misalnya contoh nih, ayam goreng. Di pikiran kita, ayam goreng itu adalah makanan. Ayam yang sudah digoreng ya, yang bisa kita makan. Di otak mereka, ayam goreng itu adalah nama benda. Nama robot. Oh, nama robotnya ayam goreng gitu. Nggak nyambung kan? Mau gimana diskusi kalau bahasa saja nggak nyambung? Teman-teman sebelah sering sekali ngomong sesuatu yang mereka nggak ngerti. Dalam hal ini Andre Tunggal, sok-sok bahas konsekuensi logis, tapi dia nggak ngerti arti konsekuensi logis. Ulang-ulang dia sampaikan, padahal yang artinya konsekuensi logis itu, mari saya tampilkan ya, biar pintar sedikit nih. Andre Tunggal dan juga para penontonnya. Jangan jadi tungtung yang goblok terus. Mohon maaf saya gunakan kata yang agak kasar, karena kata itulah yang cocok untuk menggambarkan Andre Tungtung dan juga pengikutnya. Mereka nggak bisa menggunakan logikanya. Konsekuensi logis sering dianggap suatu konsep paling dasar. Jadi ini adalah paling dasar dari sebuah logika. Adalah hubungan antara suatu kalimat atau proposisi, dan kalimat lain, proposisi yang lain. Sewaktu kalimat yang terakhir mengikuti kalimat sebelumnya. Suatu hubungan konsekuensi logis yang terspesifikasi dengan formal. Dapat dikarakteriskan dengan teori model. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman, konsekuensi logis itu ya contohnya adalah kalau hari ini hari Kamis, artinya kemarin hari Rabu. Kenapa kemarin hari Rabu? Karena standar yang ditetapkan manusia setelah hari Rabu adalah hari Kamis. Kan ini berdasarkan standar kita. Kalau nanti di planet lain, mungkin ada juga kata hari Kamis. Tapi sebelum hari Kamis ya, mungkin adalah hari tungtung gitu kan. Habis hari tungtung baru Kamis. Itu kita nggak bisa pakai. Tapi konsekuensi logis yang kita pakai di dunia ini, ya berdasarkan standar yang kita buat. Ngerti ya teman-teman ya?
Konsekuensi logis dari kalian makan yang banyak, maka kalian akan kekenyangan. Betul tidak? Kalau kalian makan langsung 4 piring, maka kalian akan kekenyangan. Itu konsekuensi logis. Tapi bisa jadi di planet lain 4 piring itu kecil. Mungkin di makhluk lain mereka butuh 10 piring untuk kenyang. Jadi konsekuensi logis itu mengikuti tradisi. Ini yang teman-teman harus tahu ya, mengikuti tradisi dan juga kebiasaan. Supaya teman-teman jangan salah. Ya, konsekuensi logis ini adalah konsekuensi yang berlaku di manusia. Ini yang harus digarisbawahi, berlaku di manusia. Bukan untuk malaikat, bukan untuk setan, bukan untuk binatang. Oke? Terus, kita coba dengarkan dulu ya penjelasan dari Andre Tungtung yang mencoba mengatakan bahwa Kodondi itu berbenturan dengan konsekuensi logis yang dia sampaikan sendiri. Nanti kita akan berikan contoh konsekuensi logis yang gagal diterapkan oleh Andre Tungtung dan teman-teman Polycarpus lainnya. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Oke, kita coba dengarkan. Ini kan menarik gitu ya. Betul juga kalau dipikir-pikir, kok sepertinya bener ya. Nah, kalau teman-teman ditanyakan begitu, justru itu menjadi permasalahan Donditan. Kenapa menjadi permasalahan dari Donditan? Perhatikan baik-baik. Saya akan bertanya kepada Donditan, Anda itu mau percaya keterangan Bible atau tradisi Islam kok Dondi? Donditan ngotot mengatakan bahwa Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Sedangkan tradisi Islam mengatakan bahwa Ismail dan Siti Hajar itu larinya ke Mekah. Karena di sana Hajar kemudian melakukan sa'i ya kalau nggak salah ya, dari antara Safwa dan Marwa. Diceritakan Siti Hajar itu lari berputar-putar antara Safa dan Marwa mencari makanan tapi nggak ketemu. Setelah dia kembali, lalu kemudian dia ketemu Ismail yang menghentak-hentakan kaki, dan dari hentakan kaki itu keluar air Zam-Zam. Jangan lupa Kodondi, itu tradisi Islam loh, itu tradisi agama Anda. Dan orang percaya bahwa Hagar dan Ismail larinya ke Mekah kalau begitu, karena air Zam-Zam adanya di Mekah. Jadi Kodondi, Anda harus konsisten. Anda harus konsisten bahwa tradisi Islam menceritakan Siti Hagar dan Ismail itu larinya ke Mekah. Dipelihara Allah melalui air Zam-Zam. Itu tradisi agama Anda. Dan dengan Anda berhadapan dengan tradisi ini, ada komentar dari teman kita, Hagar punya kloningan, ada 2. Oke, kita lanjutin ya. Jadi Anda nih mau percaya tradisi yang mana? Kalau teman-teman lihat di depan ini ada mapnya ya. Beersheba itu letaknya ada di daerah kurang lebih selatan Hebron ya. Itu di Israel. Sedangkan Mekah itu letaknya ada di, kita tahu lah, di Arab. Menurut keterangan Bible, memang Hagar dan Ismail lari ke sebenarnya padang gurun Beersheba, bukan Beersheba ya. Padang gurun Beersheba. Ya, kita sekitar situlah. Tapi Islam tradisinya mengatakan Hagar dan Ismail larinya ke Mekah, Kodondi. Jadi Anda nih menggunakan argumentasi Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, Anda sedang menyangkal tradisi Islam. Itu konsekuensi logisnya, Kodondi. Nggak usah ngeles. Konsekuensi logisnya adalah Anda itu sedang menyangkal tradisi Islam. Anda menyangkal agama Anda sendiri, tradisi agama Anda sendiri, begitu loh ya. Konsekuensi logis itu apa? Kalau hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Dengan menyebut hari ini hari Kamis, maka saya sedang mengatakan besok hari Jumat. Sama, konsekuensi logis dari Kodondi yang mengatakan Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, konsekuensi logisnya adalah Kodondi sedang menantang atau melawan tradisi Islam. Kodondi menyangkali tradisi Islam, begitu. Jadi Kodondi, Anda harus memilih. Anda harus memilih antara tradisi Yudaisme Kristen atau tradisi Islam. Kalau Anda berargumen Hagar Ismail tinggal di Beersheba, itu adalah tradisi Kristen, tradisi Yudaisme. Dan Anda kan mau mengarahkan tesisnya bahwa Abraham membawa Ismail. Karena apa? Karena Abraham tinggalnya di Beersheba. Karena Abraham tinggal di Beersheba, lebih masuk akal kelihatannya bahwa Abraham itu tinggal bersama Hagar dan Ismail. Jadi ketika peristiwa
Bukit Moria itu adalah Ismail. Anda mau begitu kan? Kalau Anda mau begitu, Anda harus memegang tradisi Yudaisme. Sedangkan tradisi Kristen, Hagar dan Ismail itu tinggalnya di Mekah. Lalu, Anda mesti pilih nih. Kalau Anda konsisten, Kodondi, Anda harus bilang, mereka nggak tinggal di Beersheba, mereka tinggalnya di Mekah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Ibrahim alaihissalam itu membawa Ismail ke Gunung Moriah? Itu bagaimana caranya? Jadi, ini permasalahannya, ya kan? Bagaimana menurut teman-teman? Ya, dari sini Kodondi sedang menggali lubang sendiri, dan dalam hal ini pada akhirnya dia sedang masuk dalam permasalahan ketika dia melakukan polemik dengan bongkar-bongkar Alkitab Kristen. Makanya saya bilang, gak usah bongkar Alkitab Kristen, karena ntar rugi sendiri. Anda akhirnya akan menggigit ajaran Anda sendiri gitu. Daripada alih-alih membentengi akidah, Anda akan merusak justru, ya. Anda akan melawan justru akidah Anda sendiri, Kodondi. Jadi itu konsekuensi logis, Kodondi, ya. Itu konsekuensi logis. Ada teman-teman ya, tim ilmu cocok logi ala Donditan. Viro, Ismail dan Hagar setelah diusir Abraham menggembara di Beersheba menetap di Paran. Nah, Viro, ini Anda bikin masalah sendiri lagi. Paran itu dekat Arab di Mekah. Lalu Anda mau bilang apa? Kalau gitu Abraham tinggal di Beersheba, kalau gitu nggak ada hubungannya sama Hagar dan Ismail dong, karena kan itu di Arab. Beersheba adanya di Filistin. Anda mau bilang apa, Viro? Anda ngelawan Donditan dengan cara begitu ya. Hagar teleportasi. Savage. Kena tulahnya. Hagar naik bus. Itu sih keren banget ya. Pintu kemana saja. Siapa yang tadi ngomong pintu kemana saja tuh ya? Udah kelewat ya, sorry tadi ya. Pintu kemana saja Fernando ya. Nah jadi gini ya, Kodondi pada akhirnya harus memilih ikut tradisi Yudaisme Kristen atau tradisi Islam. Kalau Kodondi pegang tradisi Islam, maka Kodondi nggak boleh pakai argumen Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Karena kita ngomong tentang fakta. Kita tidak ngomong tentang asumsi, Kodondi. Kita ngomong tentang fakta yang Anda mau arahkan bahwa Abraham itu membawa Ismail. Kalau Anda mau mengarahkan Abraham membawa Ismail, maka Anda harus konsisten dengan argumen Anda sendiri. Di mana argumen Anda justru melawan apa yang menjadi kepercayaan atau tradisi Islam. Hagar dan Ismail di Mekah, bukan di Beersheba. Bukan di Beersheba. Ya, sekali lagi saya tunjukin yang tadi tuh ya. Antara Beersheba dan Mekah itu terlalu jauh, terlalu jauh. Yang tadi si Viro katakan wilderness of Paran itu ada di sini, ya, menuju ke Arab. Tapi itu pun jaraknya masih sangat terlalu jauh dengan Mekah. Ya, yang kalau kita pikir baik-baik sebenarnya tidak masuk akal kalau si Hagar dan Ismail itu lari sampai ke Mekah. Itu tidak masuk akal tanpa makanan. Tidak masuk akal, ya. Tapi saya kembali ke sini. Argumentasi Donditan kedengarannya memang masuk akal, ya. Kedengarannya. Jadi kita abaikan, kita anggap Donditan mengabaikan tradisi Islam. Jadi dia buang tradisi Islam, dia tidak percaya, dia mau pakai Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, gitu ya. Anggaplah begitu. Kedengarannya masuk akal, Niko. Jadi gimana menjawabnya? Nah, kalau teman-teman kita ketemu dengan argumentasi kayak begini, ketika Donditan mengatakan Hagar Ismail tinggal di Beersheba, kita menemukan memang bahwa ada catatan bahwa Hagar itu diusir. Tetapi diusir dan kemudian di situ dikatakan mengembara di padang gurun Beersheba. Padang gurun Beersheba. Simpan dulu. Jadi bukan Beersheba tapi padang gurun Beersheba. Ayat 20-21 dikatakan Hagar dan Ismail itu menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ya ini agak kacau balau teman-teman ya. Konsekuensi logis itu, kalau kita mau simpelkan teman-teman,
Ya, kalau kita mau simpelkan, itu adalah kegagalan dari teman-teman kita sebelah. Kegagalan dari teman-teman kita dalam mengartikan Tuhan. Ini teman-teman harus tahu nih, terutama teman-teman Kristen dan teman-teman yang mengikuti Andre Tungtung. Contoh konsekuensi logis yang gagal adalah menganggap utusan itu menjadi yang mengutus. Itu udah gagal sekali. Jadi teman-teman sebelah itu dasar dari agamanya saja, mohon maaf saya katakan, dasar dari beragama saja sudah berbenturan dengan konsekuensi logis. Kalau kita mau jujur, betul tidak? Bagaimana mungkin manusia jadi Tuhan? Itu nggak mungkin. Karena Tuhan tidak bisa kita lihat. Di perjanjian lama jelas, bertaburan. Ya. Pernyataan dari Tuhan sendiri. Yesaya 45 ayat 5, akulah Yahweh dan tidak ada orang yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya 45:14, tidak ada yang lain, di samping dia tidak ada, hanya Allah. Jadi nggak ada yang duduk di samping. 45:18, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya, tidak ada yang seperti aku. Clear. Yesaya 40:25, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Nggak ada yang bisa disamakan. Bahkan diseakan-akankan pun tidak ada yang pantas. Itu udah clear teman-teman. Pernyataan dari Allah sendiri. Pernyataan dari Sang Pencipta sendiri kepada teman-teman dari agama Kristen. Kecuali kalian nggak mengimani kitab perjanjian lama. Ya. Kalau kalian nggak terima perjanjian lama, nggak apa-apa. Tapi selama kalian menerima perjanjian lama, konsekuensi logisnya adalah kalian tidak boleh menggambarkan Tuhan sebagai manusia. Itu konsekuensi logis. Ngerti ya Andre Tungtung ya? Kecuali kamu tidak terima perjanjian lama. Itu oke. Tidak ada ayat tentang bahwa tidak ada yang menyamai Tuhan. Tidak ada yang di samping Tuhan. Itu oke. Tapi selama ada pernyataan itu, konsekuensi logisnya tidak boleh ada yang disamakan. Bagaimana mungkin tiba-tiba kalian menganggap bahwa Tuhan itu adalah utusan? Kita ambil contoh, tidak mungkin seorang yang mengutus itu menjadi yang diutus. Direktur mengutus manajer untuk menjumpai klien. Terus nanti sebelah itu pasti bilang gini, kalau direkturnya mengutus dirinya sendiri kan bisa juga. Halo? Kalau dia pergi sendiri menjumpai klien, nggak akan digunakan kata direktur mengutus. Ya, Tungtung. Nggak mungkin. Misalnya nama direkturnya Tungtung. Direktur mengutus Tungtung, nggak mungkin teman-teman. Direktur pergi menjumpai klien langsung. Direktur turun tangan menjumpai klien. Turun tangan, itu yang akan disampaikan. Nggak akan pakai kata mengutus. Ini biar kalian pintar sedikit. Dan kita tahu, di Bible sendiri, itu banyak sekali kata-kata pengakuan dari Yesus sendiri bahwa dia adalah utusan. Dan kalian kesampingkan itu semua. Kalian kesampingkan itu semua, artinya kalian melawan konsekuensi logis dari pernyataan Yesus sendiri. Contoh Yohanes 10:29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Konsekuensi logisnya adalah Bapaknya adalah yang paling besar. Ya, dari siapapun, termasuk dari Yesus sendiri. Bagaimana mungkin sudah dikatakan bahwa Bapa lebih besar dari siapapun, terus kalian samakan Yesus dengan Bapa? Gimana kalian bisa samakan? Tertullianus saja sebagai Bapa Trinitas tidak berani menyamakan Yesus dengan Bapa. Tertullianus ya, sumber dari pengajaran Trinitas. Itu nggak pernah berani nyamakan. Karena Bapa lebih besar. Jelas di sini.
Ya, ayat-ayat bertaburan. Bahkan tentang hari kiamat. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yesus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Konsekuensi logis dari pernyataan ini, hanya Bapa yang mengetahui segalanya, Yesus tidak maha mengetahui. Itu konsekuensi logisnya. Ini teman-teman mungkin butuh nih, terutama teman-teman sebelah untuk belajar kembali ke bangku SD, cari guru bahasa, tanya masalah konsekuensi logis, dan kalian ambil contoh kalimat ini. Bu Guru, ya, kalau ada ayat, ada kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hari itu. Malaikat nggak tahu, ya. Yesus juga tidak tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Konsekuensi logisnya apa? Pasti akan dibilang. Konsekuensi logisnya adalah Yesus tidak maha mengetahui. Begitu kena Yesus tidak maha mengetahui, maka konsekuensi logis yang lain akan menghampirinya lagi. Konsekuensi logis bahwa hanya Tuhan yang maha mengetahui, maka Yesus bukan Tuhan. Udah selesai. Karena tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui. Dia akan terbentur dengan konsekuensi logis yang lain. Oke? Nih. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan, ya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, Yesus hanya utusan, teman-teman. Hanya utusan. Terus kita lanjut ke konsekuensi logis berikutnya. Dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku di sini adalah Yesus, ya. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar. Dan penghakiman Yesus adil. Sebab Yesus tidak menuruti kehendak Yesus sendiri, melainkan kehendak Allah yang mengutus Yesus. Jelas ya, bahwa Yesus itu mengikuti kehendak dari Allah. Konsekuensi logis dari statement ini, Yesus hanya menuruti perintah. Yesus tidak berani melawan perintah Allah Bapa. Itu konsekuensi logisnya. Sangat clear ya. Udah ngerti tentang konsekuensi logis? Atau memang perlu kembali ke bangku sekolah nih? Halo, Andre Tungtung dan juga para pengikutnya. Cobalah pakai akal, pakai otak, dan belajar benar-benar. Kalau kamu mau bicara konsekuensi logis, yang kamu sampaikan itu malah membuktikan Kodondi itu benar. Ya, bahwa Kodondi itu benar. Jadi dia memberikan contoh seperti ini, teman-teman. Dia katakan bahwa, ya di sini ya, setelah peristiwa tersebut, Hagar dan Ismail itu tidak tinggal lagi di gurun Berseba, tetapi tinggal di gurun Paran. Menurut Andre Tungtung, tidak masuk di akal. Orang dari Berseba bisa nyasar ke Arab, bisa nyasar sampai ke Mekah. Halo, kamu ini menghayal dari mana? Saya kadang-kadang bingung lihat Andre Tungtung ini ya. Dia yang ngomong sendiri, dia sendiri yang bingung. Dia yang nyampaikan sendiri, tapi dia sendiri yang bingung. Siapa yang bilang? Dari Berseba sampai ke Mekah itu tidak mungkin. Orang saja dari Damaskus, yang jauh lebih jauh ya, yang posisinya di atas, lebih jauh lagi daripada Berseba, itu bisa nyampe ke Yaman. Yaman tuh paling bawah udah. Sampai ke Yaman. Itu jalur perdagangannya di situ. Yaman ke Berseba, itu udah dari zaman dulu, coy. Orang zaman dulu, itu bisa lewati gurun pasir. Kenapa? Yang pertama, mereka naik unta. Yang kedua, mereka tahu letak sumur-sumur air. Jadi mereka tuh jalan tuh dari satu sumur ke sumur yang lain gitu. Mereka udah ukur.
Mereka tahu di mana oasis-oasis tersebut. Jadi orang zaman dulu seperti itu, teman-teman. Mereka akan maju dari satu tempat air ke tempat air yang lain. Ya, mereka udah hitung tuh, jam berapa kira-kira mereka harus sudah sampai di sana. Sebelum gelap mereka udah sampai, istirahat di situ. Besok baru lanjut lagi perjalanan, normal. Kalau kalian lihat ya, dia bilang kan di Paran ini. Paran tuh lokasinya di mana? Di samping ya Red Sea, Laut Merah. Di samping Laut Merah ya. Kalau kita lihat di Google Map, ini Laut Merah, teman-teman. Ya, ini Laut Merah. Ya, ini Israel atau Syam saat itu ya, Palestina. Maka dia tinggal dari sini ya, Beersheba itu di sini. Dari Beersheba sudah pindah ke Paran. Paran itu di sini. Sudah masuk wilayah Arab Saudi sekarang. Dan Mekah itu ada di bawahnya. Jadi perjalanannya itu bertahap. Perjalanan itu bertahap. Itu simple saja. Oke-oke saja. Kenapa nggak bisa? Dari Beersheba, karena yang namanya Sarah makin marah, makin tidak terima melihat Ismail tidak jadi dikurbankan, tidak jadi mati, maka dia makin marah. Mau nggak mau, Hagar dan juga Ismail makin menjauh. Ya, mereka pindah ke Paran. Dari Paran pindah lagi. Kenapa? Perjalanan yang biasa saja kok. Siapa bilang itu berbenturan dengan konsekuensi logis? Kecuali di Islam dikatakan, setelah proses pengorbanan mau dikurbankan, mereka tinggal di Mekah. Nah, itu oke, nggak cocok, konsekuensi logisnya bentur. Sedangkan di Islam nggak pernah dijelaskan setelah dikurbankan berapa lama kemudian baru pindah, nggak ada. Atau nggak dikatakan waktu kurban itu Ismail diambil dari Mekah. Diambil dari Mekah, mereka tinggal di Mekah. Jadi mereka tinggal di Mekah, dari Abraham ke Mekah, ngambil anak tersebut, terus dibawa ke Gunung Muria. Nah, itu nggak masuk akal. Itu jadinya berbenturan. Cerita tersebut jadi berbenturan. Tapi ini kan enggak. Ini yang teman-teman harus agak pintar nih. Saya ngomong udah sangat pelan nih ya. Saya ngomong udah sangat pelan, kalau kalian nggak ngerti juga saya nggak tahu lagi lah. Terutama para pengikut Andre Tungtung nih. Jadi sekali lagi saya tekankan, konsekuensi logis itu contoh yang lain. Ya, contoh yang lain nih. Seorang ibu, ini seorang ibu nih, tidak mungkin membiarkan anak yang dia kasihi menderita bahkan sampai mati. Nggak mungkin ada seorang ibu yang cinta kepada anaknya membiarkan anaknya itu mati dibunuh. Nggak mungkin, kecuali ibu tersebut nggak sayang. Kalau nggak sayang lain cerita. Cuman kalau nggak sayang, konsekuensi logisnya kalian harus mengatakan bahwa Bunda Maria nggak sayang Yesus. Ini masalah. Kita lihat, saat Yesus mau disalib, Yesus dibawa dari pengadilan ke Bukit Golgota. Di situ Bunda Maria melihat. Bunda Maria melihat. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Cuman melihat. Tidak ada perlawanan. Tidak ada upaya dari Bunda Maria meminta kepada Hansip Romawi untuk membebaskan Yesus. Ini berbenturan dengan konsekuensi logis. Ya, ini berbenturan. Coba kalian pikir. Ini teman-teman Kristen yang terutama. Kalau kalian ada di posisi itu, anak kalian mau disalibkan, mau dibunuh. Karena yang namanya penyalipan pasti mati. Itu wajib mati. Anak kalian sudah mau dihukum mati. Kira-kira kalian pasrah diam, atau kalian berupaya untuk meminta ampun buat anak kalian? Coba saya tanya. Konsekuensi logisnya adalah orang tua pasti akan melawan. Orang tua pasti akan berbuat sesuatu supaya anaknya bebas. Kita lihat zaman sekarang, anaknya buat salah, malah orang tuanya melakukan segala cara supaya anaknya nggak ditangkap. Apalagi udah seperti ini, udah mau dibunuh. Pasti ibunya histeris, pasti ibunya bilang, anakku apa yang kamu lakukan, kenapa kamu mau dihukum, gitu kan. Pasti dia bilang, Hansip Romawi, maafkan anakku. Ini nggak ada. Konsekuensi logisnya, apa? Ya antara dua. Mamanya nggak sayang Yesus,
atau itu bukan Yesus. Kan begitu. Kalau mamanya nggak sayang Yesus, konsekuensi logisnya teman-teman Kristen harus menerima bahwa Yesus melakukan sesuatu sehingga mamanya tidak sayang dia. Karena konsekuensi logis itu adalah sesuatu yang akan berantai, teman-teman. Akan terus berantai. Akan kena yang lain. Yang mana yang mau kalian pilih? Kan jadi bingung nih. Jadi bingung lagi kan? Di situ aja kalian nggak berpikir. Kadang saya bingung ya teman-teman Kristen ya. Mereka baca Bible, mereka nggak kritis. Mereka nggak bayangkan proses penyalipan tersebut. Ini Bunda Maria kenapa? Kenapa nggak ada perlawanan untuk anaknya? Kenapa nggak ada upaya untuk membebaskan anaknya? Bukannya itu anak yang dia kasihi, anak yang dia sayangi. Kenapa ini? Nggak ada teman-teman Kristen yang berpikir, halo? Termasuk Andre Tungtung nih. Andre Tungtung nggak pernah berpikir, kenapa ya Bunda Maria sama sekali nggak memanggil Yesus di situ. Anakku, anakku gitu kan. Nggak ada. Tapi membiarkan anaknya memikul salib. Bahkan bantuin pun nggak. Yusuf dari Arimatea yang bantu. Bayangkan. Bukan mamanya, bukan saudara tiri Yesus. Kenapa mereka nggak bantu apapun? Halo? Bahkan memberikan minum pun bukan mereka. Menyekah keringatnya juga bukan mereka. Ini siapa ini gitu kan? Kok bisa gitu? Mamanya kok gitu? Di mana konsekuensi logis kalian? Halo? Andre Tungtung, tolong dijawab dulu. Ya. Di sini saya ingin sampaikan. Menurut Pak Lamsen Naibaho dan beberapa teman-teman Kristen, beberapa pendeta yang kita ajak diskusi selama ini ya, selalu mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang mengutamakan iman, bukan mengutamakan logika. Untuk hal ini saya setuju. Karena yang saya lihat memang kekristenan adalah agama yang dilandaskan dengan iman serta supranatural, bukan logika. Nggak nyambung kalau mau bahas konsekuensi logis dengan agama Kristen. Nggak akan nyambung, karena memang bukan. Kalau Islam, oke. Disuruh berpikir, mengutamakan berpikir. Kristen enggak kok. Dan seharusnya Andre Tungtung pede dengan hal itu. Dia mengikuti pendeta-pendeta yang lain. Seperti Pak Lamsen, yang pede. Bahwa agama Kristen itu adalah agama yang berpijak kepada supranatural. Dikatakan apa? Tuhanku ajaib dan tidak masuk di akal. Karena ajaib dan tidak masuk di akal, maka segala konsekuensi logis itu nggak bisa dipakai. Segala logika manusia, standar manusia nggak bisa dipakai. Seperti yang saya bilang tadi, konsekuensi logis itu standarnya manusia. Standar manusia. Kalau dikatakan ini sudah melampaui itu, nggak ada hubungannya, nggak bisa dipakai, itu oke, kita akan terima. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang murtadin-murtadin ini. Bagaimana orang-orang sebelah punya pendeta menjual agamanya dengan cara apa? Supranatural. Murtadin berkatakan, wah saya ketemu sosok, ya, pakai kolor, kakinya kotor. Belum lagi nanti ketemunya di toilet dan sebagainya. Semua tentang apa? Supranatural yang nggak mungkin bisa dijelaskan dengan logika. Ya mohon maaf, nggak mungkin bisa dijelaskan kan? Menurut kalian masuk akal nggak ada Tuhan yang jumpai ciptaan dengan kaki kotor pakai kolor? Konsekuensi logisnya apa itu? Artinya Tuhannya aneh. Mau kalian pakai standar konsekuensi logis? Nggak bisa kan? Konsekuensi logisnya adalah Tuhannya nggak punya baju. Kalau kita pakai standar manusia. Oh ini Tuhannya artinya jorok dong. Nggak pakai baju, kakinya kotor. Mau kalian pakai itu? Nggak bisa kan? Itulah saya bilang jangan gunakan konsekuensi logis maupun logika. Nggak akan bisa dipakai. Kalian lihat bagaimana Geren Lumondong membangga-banggakan penyembuhan yang dia lakukan. Menyombongkan mukjizat yang dia lakukan. Menghentikan hujan dan sebagainya. Ini nggak bisa pakai konsekuensi logis, coy. Nggak bisa. Itulah kenapa saya bilang, Andre Tungtung ini harus pintar sedikit. Dan teman-teman sebelah juga harus pintar sendiri. Udah, hentikanlah. Ya, hentikanlah untuk berdebat dengan pihak Muslim karena nggak akan ketemu. Muslim, agama yang menggunakan logika. Sedangkan kalian menggunakan iman.
Ya, utamakan iman, supranatural, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung, teman-teman. Kita nanti bahas A, kalian pikir B. Coba kita lihat. Ujung-ujungnya kalau kita udah jelaskan ayat sama mereka. Bible kalian ngomongnya seperti ini loh. Bible kalian bicara tentang ini loh. Mereka bilang apa? Kamu tidak ngerti karena kamu belum dibaptis. Halo? Sering kan kita mendapatkan jawaban seperti itu. Kamu itu nggak ngerti karena kamu nggak punya Roh Kudus. Sehingga kamu nggak ngerti. Jadi gimana supaya dapat Roh Kudus? Harus dibaptis dulu. Jadi orang Kristen dulu. Konsekuensi logisnya apa ini, teman-teman? Nggak nyambung. Betul nggak? Tapi itulah agama mereka. Dan kita hargai. Kita hargai, memang agamanya seperti itu. Mau gimana? Jadi Andre Tungtung jangan bahas konsekuensi logis lagi. Itu hanya akan mempermalukan Anda. Hanya akan mempermalukan Anda. Kalau Anda mau jawab apa yang disampaikan oleh Kodondi. Jangan Anda jawab, oh saya nggak pernah kepikiran ya. Ini kan malah membuat nanti jemaat Anda jadi ragu sama Anda. Masa Anda bilang, oh, saya nggak pernah kepikiran juga apa yang disampaikan Kodondi ini. Oh benar juga ya. Mantap, mantap, mantap gitu kan. Nah, sama seperti pendeta Budi Asali kalau ketemu saya. Saya kalau ketemu pendeta Buas, saya ngomong apapun dia terima. Oh betul juga yang kamu bilang. Ya memang yang saya sampaikan betul. Cuman Anda pendeta, kalau Anda setuju, nanti jemaat Anda pindah semua tuh, bahaya. Saya kasihan sama Anda. Saya kasihannya tuh jangan sampai nanti Anda gara-gara debat sama kita, nggak bisa bayar sekolah anak, nggak bisa bayar cicilan rumah, nggak bisa makan. Nah ini kan bahaya. Konsekuensi logis dari Anda menerima pernyataan Kodondi, Anda akan kehilangan jemaat. Itu konsekuensi logis juga. Anda setuju dengan yang disampaikan Kodondi, maka siap-siaplah jemaat Anda akan berkurang. Nah, itu. Oke, mungkin itu sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, mohon doanya biar kita terus kuat untuk melawan polikardus-polikardus ini. Ya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang baik dari Allah, yang jelek dan semua yang buruk itu dari saya ya. Saya mohon maaf kalau ada silap-silap kata. Makasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendukung channel ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.